Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada perjumpaan pertama ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Tri Aryadi, MTH. Status saya adalah seorang mahasiswa di program Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah Collegium Theologicum di bawah bimbingan Bapak Pendeta Dr. Marulat Paksaribu, Dr. Ministry. Karya ilmiah saya berjudul Teologi di Era Modernisme sampai dengan Postmodernisme. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, timbulnya pemikiran teologi Kristen modern di Eropa tidak lepas dari situasi yang terjadi di Eropa. Situasi tersebut antara lain peristiwa pencerahan atau Aufklärung atau Enlightenment di Eropa pada abad ke-18. Pada peristiwa tersebut terjadi perubahan dramatis dalam kebudayaan Eropa. Di Eropa, orang makin percaya pada terang akal dan daya pikir. Akal dipandang sebagai terang yang membimbing manusia. Semua tradisi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan ilmu pengetahuan, diteliti secara kristis dalam terang akal budi. Pencerahan ini di samping mempengaruhi politik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, juga mempengaruhi gereja. Semua tuntutan terhadap kekuasaan dikaji dan diteliti dalam terang akal budi. Apa yang sebelumnya diterima sebagai hukum ilahi mulai dipertanyakan. Makin banyak bidang kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh gereja atau didominasi ajaran agama. Hal ini disebut proses sekularisasi. Ilmu teologi pun dipengaruhi oleh paradigma ini. Dogma-dogma gereja mulai diperiksa secara kritis. Definisi secara etimologi, kata teologi berasal dari kata Yunani teologia, yang merupakan bentukan dari dua kata, yakni theos dan logos. Theos artinya Allah, sedangkan logos artinya ilmu. Dalam arti sempit, istilah teologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang Allah. Thyssen mendefinisikan teologi sebagai ilmu tentang Tuhan dan hubungan-hubungannya dengan alam semesta. Millard J. Erickson memberi definisi teologi ialah bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu pernyataan yang berhubungan secara teologis tentang doktrin-doktrin iman Kristen yang terutama berdasarkan Alkitab. Eka Dharma Putra memberikan definisi teologi adalah upaya untuk mempertemukan secara dialektis, kreatif, dan esensial antara teks dan konteks, antara kerigma yang universal dan kenyataan hidup yang kontekstual, atau upaya untuk merumuskan penghayatan iman Kristen pada konteks, ruang, dan waktu yang tertentu. Definisi modernisme adalah bahwa modernisme ialah konsep yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern. Konsep modernisme ini meliputi banyak bidang ilmu, termasuk seni dan sastra. Dan setiap bidang ilmu tersebut memiliki perdebatan mengenai apa itu modernisme. Walaupun demikian, modernisme pada umumnya dilihat sebagai reaksi individu dan kelompok terhadap dunia modern. Definisi etimologi postmodernisme. Postmodernisme terdiri dari tiga kata, yaitu post, modern, dan isme. Kata post yang berarti letter of after. Kata modern memiliki arti up to date.
dan kata isme merupakan akhiran atau sufik yang artinya tindakan atau praktik keadaan atau kondisi, prinsip, doktrin, teori, dan sistem atau aliran. Maka secara etimologi, postmodernisme adalah praktik keadaan atau kondisi, prinsip, teori, sistem atau aliran, dan karakteristik dari masa yang melewati atau melampaui masa modern. Kevin O'Donnell menuliskan istilah postmodern dapat diterjemahkan dengan sesudah sekarang. Selanjutnya, Ramli menuliskan postmodernisme adalah pemikiran baru tentang kehidupan di balik zaman postmodern. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, postmodernisme adalah suatu paham atau pokok pemikiran yang menjadi paradigma baru sebagai antitesis dari modernisme. Bagian selanjutnya adalah era modern, yaitu abad ke-17 sampai ke-20. Era modern ditandai dengan bertumbuhnya pemikiran Renaissance dan Enlightenment yang menggali kembali kekayaan sastra klasik, humanisme yang berkembang, serta teknologi yang ditemukan membawa manusia pada peradaban modern. Pada masa Enlightenment, manusia mengalami pencerahan dalam pola pikir, sehingga membentuk situasi di mana manusia menggunakan rasionalitas untuk menjawab masalah-masalah dalam kehidupannya. Perkembangan ini juga berpengaruh dalam konsep beriman. Manusia mulai terus menggali bukti-bukti rasional tentang iman. Pada era modern telah terjadi pergeseran prinsip terhadap cara pandang teologi dan sains. Filsafat tidak lagi menjadi ancilia theologiae, tetapi menjadi the master of philosophy. Douglas Grotius menyatakan era modern ditandai dengan konsep-konsep pemikiran yang rasionalitas, objektivitas yang universal, perkembangan sains dan kemajuan historis. Dengan demikian, era modern membawa manusia pada pemikiran rasional yang banyak melahirkan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia. Latar belakang modernisme, Chris Becker seperti dikutip oleh Maxum mengatakan bahwa modernisme menjanjikan perubahan dunia yang lebih mapan, di mana urusan materi atau kebutuhan jasmani akan terpenuhi. Tidak akan ada lagi kelaparan atau kekurangan material. Tugas filsafat pencerahan adalah mencari kebenaran universal, yakni prinsip-prinsip pengetahuan yang berlaku pada waktu, tempat, dan budaya manapun. Di sini para filsuf pencerahan sangat optimis bahwa sains modern akan dapat mengatasi persoalan-persoalan krusial manusia. Dalam modernisme, sains mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang valid. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena aturan main sains ternyata bersifat melekat dan ditentukan oleh konsensus para ilmuwan dalam lingkungan sains itu sendiri. Sains secara konkret melegitimasikan dirinya sebagai penyejahtera umat manusia. Modernisme adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasikan oleh Descartes, dikokohkan oleh gerakan pencerahan, dan mengabadikan dirinya hingga abad ke-20. Konsep René Descartes lah yang menjadi dasar filsafat modernisme. Ia menekankan konsep keraguan, sehingga manusia harus menggunakan pikirannya untuk menjawab keraguannya itu.
Maka Descartes menyimpulkan bahwa dasar segala sesuatu adalah manusia yang berpikir. Ia merumuskan konsep tersebut berdasarkan pernyataan Augustinus cogito ergo sum. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Descartes mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang berpikir, sebagai hakikat kodrat substansi manusia. Abad ini menjadikan manusia merasa otonom atau berdiri sendiri tanpa instansi lain di atasnya. Menolak gereja dan agama. Abad 16 sering disebut sebagai abad yang mengangkat individu manusia menjadi pusat dari dunia ini. Karakteristik teologi modern. Yang pertama, teologi modern kukuh mempertahankan lingkaran kesatuan antara agama, budaya, dan spiritual. Yang kedua, teologi modern lebih menekankan rasionalitas dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan inti iman Kristen. Ketiga, ilmu-ilmu positif empiris mau tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Akibatnya, wibawa, nilai-nilai moral, dan religius kehilangan kekuatannya. Konsekuensinya timbullah disorientasi moral religius. Yang selanjutnya, pengaruh teologi modern. Pengaruh teologi modern yang pertama adalah lahirnya humanisme. Pada abad ke-14 sampai ke-17 Masehi merupakan abad Renaissance, yaitu pembaruan atau lahir kembali. Pengaruh dari kombinasi filsafat Plato, yaitu idealisme dan humanisme yang membangkitkan kebebasan individu menjadi pusat segala-galanya. Pengaruh yang kedua adalah lahirnya empirisme. Empirisme menekankan pengalaman sebagai penentu kebenaran, dipelopori oleh Franz Bacon pada tahun 1561 sampai 1624 Masehi. Menekankan bahwa semua kebenaran hanya diperoleh secara induktif, yaitu khusus ke umum, yaitu berdasarkan empirisme. Aliran ini menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Pengaruh yang ketiga adalah lahirnya rasionalisme. Rasionalisme adalah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Maka aliran ini dipandang sebagai aliran yang harus diberi peranan utama dalam menjelaskan pada penekanan akal budi atau rasio. Pengaruh yang keempat adalah lahirnya liberalisme. Pola pikir liberalisme bermaksud untuk memodernkan pemikiran teologi Kristen. Dengan kemajuan dunia di segala bidang, maka peraturan gereja atau kaidah yang ditetapkan sebelumnya oleh gereja menjadi tidak relevan lagi. Maka perlu digunakan pola pemikiran dan cara yang dimengerti dan diterima oleh orang masa kini. Bagian selanjutnya adalah era postmodern, yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Era postmodern tidak memiliki waktu yang jelas kapan dimulainya. Namun beberapa catatan menunjukkan pada masa Nietzsche, pemahaman tentang postmodernitas telah muncul. Pemikiran Nietzsche tentang manusia super menunjukkan mulai tumbuhnya postmodernisme. Prinsip berpikir postmodernisme mensintesiskan dunia modern dengan pemikiran pramodern. Pemikiran pramodern ini digali kembali untuk menjawab kekurangan yang ada pada modernisme. Namun perpaduan tersebut membentuk sebuah pemikiran baru yang justru mempertanyakan prinsip modernisme tentang keabsolutan,
sehingga pemikiran postmodernisme menghasilkan pemikiran yang relatif. Selanjutnya, latar belakang lahirnya postmodernisme. Latar belakang timbulnya aliran postmodernisme disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita mereka yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tetapi malah sebaliknya, bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat yang sudah terlalu individualisme. Selanjutnya, perbedaan modernisme dengan postmodernisme. Dalam modernisme, intinya adalah sentralisasi, sedangkan di postmo desentralisasi. Modernisme pertarungan kelas, postmodernisme pertarungan etnis. Modernisme konstruksi, postmodernisme dekonstruksi. Modernisme kultur, postmodernisme subkultur. Modernisme hermeneutis, sedangkan postmodernisme adalah nihilisme. Modernisme budaya tinggi, sedangkan postmodernisme budaya rendah. Modernisme hierarki, sedangkan postmodernisme adalah anarki. Modernisme industri, postmodernisme pasca industri. Dalam modernisme teori, maka postmodernisme paradigma. Modernisme kekuatan negara, sedangkan postmodernisme kekuatan bersama. Modernisme agama, postmodernisme sekte-sekte. Modernisme legitimasi, sedangkan postmodernisme delegitimasi. Modernisme konsensus, sedangkan postmodernisme adalah dekonsensus. Modernisme budaya tradisional, postmodernisme liberalisme. Modernisme kontinuitas, sedangkan postmodernisme adalah diskontinuitas. Bagian selanjutnya adalah karakteristik teologi postmodernisme, yaitu yang pertama, dekonstruksionisme. Pemikiran ini dipelopori oleh Jacques Derrida. Derrida menolak pandangan modern yang mempercayai bahwa bahasa atau logos mampu menunjukkan, menggambarkan, atau menyatakan realitas sesuatu sampai pada inti hakikatnya. Karakter yang kedua adalah nihilisme. Nihilisme dalam bahasa Latin berarti tidak menerima apapun. Nihilisme adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa pada dirinya sendiri realitas akhirnya tidak mempunyai makna. Di sisi lain, pemikiran ini juga menunjuk pada penegasian nilai-nilai yang mutlak. Salah satu ciri postmodernisme adalah meragukan dan mempertanyakan ulang apa saja yang sudah mapan, mutlak, ataupun dianggap benar, sehingga berujung pada ambiguitas, relatisme, dan ketidakpastian dalam berbagai hal. Karakter yang ketiga adalah pesimisme. Hal ini berlawanan dengan situasi pemikiran sejak Renaissance hingga zaman pencerahan yang bernada optimisme akan kemajuan dan kebahagiaan manusia yang akan dicapai modernisme. Namun demikian, postmodernisme memandang bahwa modernisme telah gagal mewujudkan cita-cita tersebut, sehingga melahirkan pesimisme. Pesimisme terhadap apa yang dipandang mutlak, terhadap apa yang baku, terhadap kepastian norma, terhadap kepastian kebenaran, dan sebagainya. Karakteristik yang keempat adalah pluralisme.
Pluralisme, salah satu semangat yang diusung dalam era postmodern adalah spirit toleransi yang sebesar-besarnya bagi keragaman, keunikan, perbedaan, bagi kebudayaan, bagi nilai-nilai, bagi agama-agama, dan sebagainya. Semangat toleransi ini sebegitu besarnya sehingga tidak diperlukan lagi proteksi. Dalam konteks ini, inklusivitas nilai dan kebenaran sesuatu secara subjektif, intrinsik diangkat sepenuhnya dan tidak saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang kelima adalah subjektivisme. Paham postmodernisme percaya bahwa setiap pribadi menentukan sendiri segala sesuatunya, seperti kebenaran, nilai, ukuran, dan sebagainya. Dalam paham postmodernisme, kebenaran, nilai selain relatif juga subjektif. Tentu hal ini tidak lepas dari spirit humanisme yang berakar pada pemikiran Protagoras bahwa manusia menjadi ukuran kebenaran dan segala sesuatu. Karakteristik yang keenam adalah ateisme. Dalam sejarah pemikiran postmodernisme atau di dalamnya ada ateisme nyata dalam hal pengabaian kepada Tuhan dan penolakan pada eksistensi dan otoritas mutlaknya. Hidup bebas, tak harus tunduk pada otoritas Tuhan karena Tuhan adalah dirinya sendiri. Sebenarnya pemikiran ini secara pasti melanjutkan dan menegaskan pemikiran Nietzsche mengenai Allah sudah mati. Karakteristik yang ketujuh adalah antroposentrisme. Spirit dan karakteristik postmodernisme, antroposentrisme menghasilkan corak konsep yang antroposentris. Ketika manusia menjadi ukuran segala sesuatu, ketika kebebasan manusia dimutlakkan, bahkan dalam postmodernisme segala sesuatu berpusat dan tergantung pada manusia. Bagian yang selanjutnya adalah dasar Alkitab tentang modernisme dan postmodernisme. Terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian, karena akan datangnya waktu orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa di dalam dunia modern bahkan sampai sekarang manusia memiliki kecenderungan untuk menyenangkan hatinya sendiri, menyenangkan telinganya sendiri. Dan mereka sulit menerima ajaran yang sehat, ajaran yang berasal dari firman Tuhan. Dan mereka meragukan firman Tuhan. Sehingga mereka mencari orang, mencari guru yang bisa memuaskan pendengarannya dan hatinya. Dan tidak memuaskan rohaninya. Dasar firman Tuhan yang selanjutnya adalah Mazmur 119 ayat 98 sampai 99 yang berbunyi demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Semangat modernisme dan postmodernisme adalah mengagung-agungkan rasio atau pemikiran atau penalaran manusia yang menjadi standar nilai atau ukuran yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pemazmur menjelaskan bahwa dia lebih bijaksana daripada semua musuhnya, lebih berakal budi dari semua pengajarnya ketika dia menghidupi firman Tuhan. Ketika dia setia hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita jauh lebih bijaksana daripada kita hanya mengandalkan rasio manusia saja. Sehebat-hebatnya rasio manusia pastilah tetap memiliki keterbatasan. Tetapi firman Tuhan yang hidup akan menolong kita
memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Dasar firman Tuhan selanjutnya adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran mutlak bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Pandangan orang-orang modern dan postmodern mengagungkan bahwa keselamatan itu tersedia banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi secara iman Kristen, kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang selanjutnya adalah pandangan gereja terhadap teologi postmodernisme. Yang pertama, gereja menyatakan kebenaran final iman Kristen. Finalitas iman Kristen diragukan, dicampur adukan, dan ditolak. Namun pandangan tersebut justru membawa kepada nihilisme kebenaran. Iman Kristen tidak timbul dari subjektivitas manusia, tetapi iman Kristen timbul dari karya Allah Tritunggal. Allah berkarya menyatakan kebenaran final di dalam Alkitab. Alkitab menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah puncak dari penyataan Allah yang final. Pandangan yang kedua adalah iman Kristen memiliki keunikan yang tidak bisa berubah. Teologi reform telah mereduksi klaim postmodernisme yang ingin mengaburkan keunikan bahkan sampai mentiadakan Alkitab firman Allah dan Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan keselamatan. Adalah poin utama dalam keunikan iman Kristen. Karena modernisme hanya menghasilkan kenihilan, maka keunikan iman Kristen tetap dipertahankan. Keunikan iman Kristen tidak berubah karena Allah Tritunggal adalah Allah yang konsisten, koheren, dan komprehensif. Pandangan gereja yang ketiga adalah Roh Kudus menjaga firman-Nya. Betapapun usaha manusia mengenal Allah dan mengerti kehendak-Nya melalui mempelajari Alkitab, tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak akan mungkin. Kalau Roh Kudus yang menginspirasikan firman Allah kepada penulis, maka hanya Roh Kuduslah yang membuat pembaca memahami Alkitab. Jikalau firman Tuhan selalu dipelajari, maka orang percaya harus percaya dan mengharapkan pertolongan Roh Kudus. Bagian yang selanjutnya adalah pandangan penulis pribadi, yaitu pandangan saya. Dengan penulisan ini menginformasikan bahwa perkembangan rasio manusia sangat menentukan kebenaran yang hakiki yang ditemui oleh manusia. Itu sebabnya rasio manusia harus tunduk pada kebenaran sejati, yaitu firman Allah. Pada awalnya teologi ini dipengaruhi oleh zaman pencerahan yang membawa orang-orang pada sentralitas manusia dan kemampuan penalarannya. Pada masa reformasi, suatu tradisi gereja akan ditolak jika tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, dunia modern dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang kebudayaan dan agama, perlu disadari bahwa pada abad ini kandungan keimanan direduksi oleh kekuatan-kekuatan rasional manusia. Pandangan yang ketiga adalah sejarah teologi memperlihatkan kepada kita telah terjadi perubahan yang demikian besar dalam dinamika dan arus teologi di setiap zaman.
Teologi masa abad pertama misalnya yang sangat menekankan kemurnian ajaran sudah tidak mendapat tempat lagi di abad modern, di mana yang terjadi justru sebaliknya. Keilahian Kristus dipertanyakan. Hal-hal yang semula diagungkan di abad pertama seperti kematian dan kebangkitannya secara jasmani digugat dalam perkembangan teologi modern. Bagian yang terakhir adalah refleksi penulis, yaitu yang pertama, di sepanjang sejarah banyak hal yang bisa berubah, termasuk paradigma manusia dalam memandang dan menilai sebuah kebenaran, yang juga dapat mempengaruhi keimanan orang percaya. Penulis percaya bahwa Alkitab sebagai firman Allah adalah kebenaran yang sejati yang tidak pernah berubah sampai kapanpun juga. Yang kedua, semakin maju dan semakin modernnya peradaban manusia seharusnya diimbangi dengan semakin kuatnya iman kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang ketiga adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan adalah bentuk finalitas iman orang percaya, sehingga keselamatan itu tidak dapat digantikan dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Demikian yang dapat saya presentasikan pada bagian ini. Doa dan harapan saya, apa yang telah saya sampaikan, biarlah itu bermanfaat bagi para pendengar, para pembaca yang boleh melihat channel YouTube yang saya miliki ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.